Nah itu dia, Adrian, kalau misalnya kita lagi bulan puasa ini pernah nggak sih ngerasa capek, lelah gitu? Sepertinya kayaknya kurang gairah gitu. Oh, kamu lihat nggak? Saya kelihatan pernah kurang gairah. Saya enggak. Kenapa? Karena saya selalu berusaha mencukupi tubuh saya dengan yang namanya nutrisi makro. Jadi karbohidrat saya cukup medium sih, nggak sampai banyak juga. Kemudian protein juga cukup. Lemak ya saya limitasi lah, saya batasi. Makanya tidak berlemak ya sepertinya ya. Terus juga nggak lupa loh vitamin mineral, saya banyak makan buah sama serat-serat kalau di bulan puasa ini khususnya. Asyik, nah makanya kalau misalnya di bulan puasa nih kan kita memerlukan kandungan vitamin, multivitamin semuanya, pokoknya yang biar gizi kita tercukupi gitu. Makanya kita akan membahas mengenai gizi ini dengan Dr. Grace Judio. Selamat pagi. Selamat pagi dok. Kita ngomongin bulan puasa nih dok. Biasanya kalau puasa kan kita memang cuma makan di sahur dan juga saat buka puasa gitu. Sebenarnya apa saja sih kandungan nutrisi yang misalnya hilang gitu di dalam tubuh kita dalam satu hari? Iya, biasanya kita makan kan memperhatikan yang dimakan jenisnya, which is kita ngomong tadi gizi makro. Gizi makro itu nasi ada enggak, atau karbohidrat, atau mie, kemudian ada protein, lauk ada atau tidak, lemak, kemudian buah dan sayur. Nah, orang suka lupa bahwa kita nggak cuma cari makanan yang mengenyangkan, yang ada gizinya, yang kelihatan mata. Ada banyak yang nggak kelihatan mata yang disebut dengan mikronutrien. Itu yang bisa bikin kita tampak lemas, nggak berenergi. Kita makan biasanya seperti piramida makanan, di mana ada buah sama sayur yang paling banyak, kemudian ada karbohidrat, ada lauk, kemudian ada lemak dan gula. Nah, kadang yang dikhawatirkan adalah gizinya nggak berimbang. Jadi misalnya dia lupa makan proteinnya kurang banyak, sayurnya kurang banyak. Jumlahnya mungkin bisa aja cukup, tetapi komposisi gizinya kurang. Karena kita sebut dengan mikronutrien tadi, itu nggak kasat mata. Jadi nggak bisa bilang, kalau udah kenyang mikronutriennya tercukupi, nggak juga. Kalau bulan puasa memang yang paling mudah ditemukan itu adalah ya si tadi karbohidrat. Bentar-bentar buka, ya kan ada bubur ini, bubur itu yang banyak gula sama karbohidratnya. Yang agak jarang ditemukan kalau yang tadi di dalam mikronutrien itu mikronutrien itu biasanya kalau kita makannya sempurna, seperti tadi yang saya sebutin, lengkap, ada karbohidrat, ada protein, sebetulnya sih cukup-cukup aja. Tapi kadang dari cara pemasakannya, itu bisa aja mikronutriennya hilang. Kalau kita bilang misalnya seperti vitamin A, vitamin B, itu sebetulnya ada di protein, nggak cuma ngomong buah sama sayur ya. Buah sama sayur, buah dan sayur banyak mineralnya. Tetapi vitamin B misalnya juga ada di lauk misalnya. Di daging atau di ayam. Tetapi pemasakan yang terlalu lama itu bisa membuat jadi vitaminnya hilang. Contohnya orang yang dia suka banget makan kalau bulan puasa kan rendang. Dimasaknya nggak bisa cuma 30 menit jadi, pasti kan lama. Makin empuk makin enak. Betul, gitu ya. Atau misalnya yang direbus dulu, kemudian terus digoreng kering. Kalau saat merebus, yang namanya vitamin-vitamin itu sebagian besar larut dalam air. Jadi waktu proses merebusnya, habis itu ditiris, vitaminnya ketinggalan di situ. Apalagi kalau digoreng lagi gitu ya. Nah, hilang lagi ya. Kemudian juga dengan proses yang lama masaknya, hilang lagi. Jadi dia terurai vitaminnya karena dampaknya. Tapi kalau misalnya vitaminnya kan memang sudah hilang begitu ya. Dan juga kandungan nutrisi mikronya terlupakan gitu. Tapi dampak untuk tubuhnya tuh apa sebenarnya dok kalau misalnya kita tidak memenuhi? Iya, jadi kalau kita ngomong mikronutrien, dia berfungsinya membantu proses kerja. Kalau makro, dia menyediakan bahan bangunan untuk membuat zat kekebalan tubuh, regenerasi sel. Tetapi supaya dia bisa membuat zat kekebalan tubuh, supaya tubuh bisa berfungsi, butuh mikronutrien. Mikronutrien itu banyak membantu membuat sel darah merah, membuat jadi sel kekebalan tubuh itu lebih gampang terbuat. Kemudian kalau kita ngomong mineral, retain air dalam tubuh supaya tidak dehidrasi, membantu supaya dari makanan itu bisa terbentuk energi. Itu butuh vitamin dan mineral. Tapi ada nggak datanya sih dok, orang Indonesia ini udah cukup aware nggak sih yang dengan namanya mikronutrisi, bicara kecukupan vitamin dan mineralnya? Iya, umumnya mereka lebih aware ke kecukupan makannya ya, zat utamanya. Udah kenyang atau belum? Kalau nggak ketemu nasi nih belum makan gitu ya. Iya, mikronutrien yang kurang dipahami sehingga katanya 1 di antara 2 orang Indonesia katanya kurang asupan mikronutriennya.
gitu. Terutama yang dia emang gaya hidupnya nggak sehat. Orang gaya hidupnya sehat yang makan makanan rumahan, cukup gizinya, cara memasaknya baik dan benar, itu biasanya dia nggak punya masalah sehingga nggak butuh suplemen. Tetapi pada orang yang dia memang makannya ngaco, terus sedianya cuma mie instan, coba bayangin mie instan aja. Enak sih sebenarnya. Saya makanan rumah, tapi yang rumahnya mie instan itu. Tapi gizinya itu ya. Terus misalnya tadi adanya yang abon yang seperti ya ikan teri meskipun dia tinggi kalsium, tetapi kan juga cara masaknya kita nggak punya cuman butuh kalsium aja. Jadi convenient food, sosis aja adanya atau nugget, terus tadi rendang aja, sehingga terutama kalau sahur kan kita pengennya makannya cepet. Adanya apa tinggal dipanasin aja. Yang dia sudah diproses lama biasanya akan kehilangan banyak mikronutrien. Makanya kalau misalnya kita kekurangan mikronutrien, ternyata sudah ada solusinya, Adrian. Yes. Kita lihat sama-sama solusinya apa. Tantangan bagi banyak orang untuk menjaga pola makan saat bulan Ramadan. Kebiasaan mengkonsumsi jajanan menjadi godaan tersendiri. Aku nggak terlalu yakin. Sebenarnya sih tergantung lokasinya ya. Misalnya kalau sehari butuh vitamin sama mineral. Kayak sekarang bisa agak kering nih. Untuk mengatasi hal ini, konsumsi suplemen pun jadi solusi bagi banyak orang. Tak terkecuali Vira. Dengan jadwal kerja yang padat, ia tak punya banyak waktu untuk mengatur asupan gizi yang tepat. Aku ngerasa emang masih butuh suplemen banget sih, karena biarpun aku masih muda, tapi kan kerjaan aku segudang. Terus belum lagi jalanin Jakarta tuh pasti macet banget kan. Jadi aku ngebantunya dengan minum suplemen Renovit. Karena jadi aku ngerasanya tuh di badan aku nggak gampang sakit, sama ibadah puasa aku jadi makin maksimal. Suplemen ini mengandung 12 vitamin dan 13 mineral untuk mencukupi asupan nutrisi mikro sehari-hari. Nah, suplemen. Berarti kalau melihat dari pernyataan tadi, suplemen itu penting sekali gitu dong. Suplemen tambahan. Suplemen tambahan? Suplemen kan namanya tambahan. Betul, betul. Ya, itu suplemen. Kalau misalnya ternyata asupan sehari kurang, terutama pada orang yang tadi, yang makannya nggak seimbang gizinya, jarang makan di rumah, siap saji terus juga ngomong gaya hidupnya. Misalnya dia butuh kekebalan tubuh tertentu, kekebalan tubuhnya kurang, kayaknya mau sakit. Kemudian dia memang gaya hidupnya nggak sehat, banyak rokok. Karena yang namanya vitamin itu banyak juga yang berlaku sebagai antioksidan. Kemudian orang yang dalam masa pemulihan nih sakit, kemudian sakit atau operasi, atau orang yang dia memang hamil, tua, ngerokok, gaya hidupnya kurang menunjang kurang menunjang mikronutrien diserap di dalam tubuh, atau yang kebutuhannya lebih tinggi. Nah, mereka itulah yang butuh ya dok ya, tambahan itu. Iya, yang gaya hidupnya terutama tidak sehat. Oke, kalau gitu kalau misalnya kita memang sudah tahu nih butuh, apalagi saat bulan puasa seperti ini ya, untuk memilih yang benar-benar tepat itu seperti apa dok tipsnya? Sebetulnya kita nggak harus menuju ke satu jenis vitamin. Lebih baik yang banyak vitaminnya. Ada 12 jenis vitamin, 13 jenis mineral. Nah, itu kalau kita mau kurang yakin butuhnya apa, mending ambil yang lengkap aja. Kemudian juga dosisnya sesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Kemudian juga pemakaiannya, terutama kalau nggak bisa menjamin bahwa gaya hidupnya selalu sehat, harus jangka panjang. Gitu, diminumnya rutin. Tidak ada zat tambahan yang lain. Tapi untuk bisa mengetahui apakah suplemen ini cocok ataupun cukup buat saya ataupun juga buat Shanas, kan aktivitasnya berbeda juga, kebutuhannya mungkin berbeda. Gimana? Kalau pengen tahu persisnya harus tes lab sih. Diperiksa. Ada tesnya. Bisa ya? Bisa, tapi mahal banget. Oh gitu, mahal. Nggak masalah kalau buat kita. Baiklah, pokoknya kita harus tahu juga apa yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, begitu dok? Ya, kita bisa lihat sih sebetulnya dari label dari semua produk suplemen. Itu kita bisa lihat kandungannya apa aja, berapa banyak yang ada di sana. Kalau nggak terlalu yakin butuhnya yang mana, pilih yang lengkap.
Ya. Orang yang misalnya tahu kebutuhannya, misalnya pada ibu hamil yang selalu harus ada adalah vitamin B ya, folic acid ya. Folic acid misalnya. Tahu banget nih Adrian. Aduh, kan istri saya baru 6 bulan lalu melahirkan, Nasya tahu dong. Kan suami siaga, itu siap antar jaga. Kalau satu contoh vitamin. Baiklah. Kemudian yang dulu zat besi, yodium, itu juga mineral dan itu mikronutrien namanya. Baiklah, berarti kita harus memilih yang sesuai biar kita puasa tapi tetap bergairah. Betul, ya kan? Jangan mengatasnamakan puasa untuk berlemes-lemes ria, terus kemudian nggak produktif di kantor. No, kan sudah ada juga suplemen kalau memang kita kurang. Nah, yang tadi kan seperti katakan oleh Dr. Grace. Iya, terima kasih banyak Dr. Grace atas informasinya. Itu bagi